Salam inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reno Fadil Syafi'i dengan NIM 231114016. Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Inklusi yang diampu oleh Bruder Bambang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topik yang seringkali diperbincangkan dan sangat penting sekali, yaitu mengenai terciptanya lingkungan inklusi. Nah, apakah teman-teman mengetahui bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan kompeten tanpa terkecuali? Pendidikan inklusi adalah upaya kita untuk memastikan bahwa semua anak secara menyeluruh, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, dapat belajar bersama di lingkungan yang menghargai keberagaman dan penuh dengan semangat persatuan bangsa Indonesia sendiri. Nah, pendidikan inklusi ini memiliki peran yang sangat strategis sekali dalam menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya ramah, melainkan juga mempersiapkan generasi muda untuk hidup di dunia yang lebih beragam di luaran sana. Nah, konsep ini juga selaras dengan semangat merdeka belajar yang digaungkan oleh pemerintah dalam kebijakannya. Nah, merdeka belajar ini sebagai bentuk untuk memerdekakan setiap individu dalam memperoleh akses dari segi pendidikan maupun pembelajaran yang ada di Indonesia ini. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai mengapa pendidikan inklusi ini adalah bentuk atau kunci untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik lagi secara menyeluruh. Di Indonesia sendiri masih terdapat tantangan maupun hambatan yang secara signifikan dalam implementasi pendidikan inklusi ini. Nah, salah satunya yaitu izin sekolah terhadap siswa berkebutuhan khusus. Contohnya sendiri pada kasus atau berita di tahun 2021, seorang anak autism tidak diterima di sebuah sekolah negeri di Jakarta karena pihak sekolah merasa tidak siap dalam mengakomodasi kebutuhan atau fasilitas yang ada pada peserta didik tersebut. Kasus ini mencerminkan bahwa kurangnya pemahaman atau kesadaran di kalangan pengelolaan sekolah tentang pentingnya pendidikan inklusi ini. Nah, selain itu, banyak sekolah di daerah terpencil yang tidak memiliki fasilitas yang cukup mewadai, serta guru-guru yang belum mendapatkan pelatihan secara khusus dan menyeluruh yang mencangkup untuk pendukungan siswa berkebutuhan khusus tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan untuk mendukung pendidik inklusi, tantangan sosial dan struktural yang masih menjadi hambatan hingga harus diatasi agar setiap anak tanpa terkecuali dapat memperoleh pendidikan yang layak hingga berkualitas. Ini beberapa berita atau kasus di Indonesia. Nah, setelah mendengar
melihat atau mendengar kasus tersebut, apa sih pendidikan inklusi itu? Nah, pendidikan inklusi itu memastikan pendekatan dalam sebuah sistem pendidikan yang semua peserta didik serta secara menyeluruh serta termasuk mereka dengan kebutuhan khusus dapat belajar bersama dalam suatu lingkungan yang sama tanpa membedakan adanya satu dengan yang lainnya. Ini bukan hanya menyediakan fasilitas saja, tetapi juga menciptakan budaya yang menerima setiap individu apa adanya. Pendidikan inklusi ini bukan hanya sekedar sebuah sistem saja, namun bentuk filosofi yang menghargai keberagaman manusia. Setiap anak, tanpa melihat latar belakang, kemampuan, ataupun kebutuhan khususnya, memiliki potensi untuk berkembang jika diberikan dukungan yang tepat hingga menyeluruh. Dengan demikian, pendidikan inklusi ini menjadi salah satu wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia di masyarakat ini. Nah, filosofi pendidikan inklusi ini pada nilai-nilai leluhur yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara, tokoh peletak dasar pendidikan di Indonesia ini. Beliau mengajarkan bahwa pendidikan adalah sebagai alat untuk memerdekakan manusia dari hukum, ketidakadilan, keterbelakangan, dan lain sebagainya. Dalam konteks pendidikan inklusif ini, filosofi ini mewujudkan melalui bentuk toleransi, yaitu sikap menghormati atau menghargai hingga menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama. Penghargaan terhadap keberagaman ini di mana setiap individu dihargai dan dianggap penting tanpa adanya diskriminasi. Nah, lingkungan yang ramah dan menyenangkan juga dapat menciptakan suasana belajar yang lebih aman dan nyaman untuk semua secara keseluruhan bagi peserta didik, hingga merasa dirinya diterima. Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri juga menekankan bahwa pendidikan harus meliputi dengan pikiran, hati, dan tangan. Dalam pendidikan inklusif ini, filosofi ini diterjemahkan bahwa menjadi upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam akademik, emosional, sosial setiap anak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Ada beberapa prinsip penting yang tidak boleh terlewatkan, yaitu bentuk yang sudah dijelaskan tadi, bentuk akomodasi kebutuhan khusus. Nah, setiap anak memiliki kebutuhan khusus yang secara berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan inklusif ini menyediakan berbagai bentuk dukungan seperti alat bantu belajar. Misalnya learning untuk anak memiliki kebutuhan khusus tunanetra, ataupun perangkat audio untuk anak berkebutuhan khusus tunarungu. Nah, penyesuaian metode belajar ini seperti penggunaan multisensoris. Nah, penghargaan terhadap keberagaman ini membentuk pendidikan inklusif. Nah, setiap anak dianggap sebagai individu yang unik dan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tidak ada dua anak yang memiliki kebutuhan khusus atau cara belajar
yang sama hingga signifikan. Nah, lingkungan belajar yang inklusif ini membentuk sekolah yang inklusif hingga dirancang untuk menjadi tempat di mana semua anak merasa aman, diterima, didukung, hingga dirangkul. Nah, selanjutnya sikap kita terhadap anak berkebutuhan khusus di Indonesia mencerminkan berbagai dimensi. Nah, termasuknya pertama yaitu eksploitasi. Dalam beberapa kasus, anak-anak berkebutuhan khusus seringkali menjadi korban eksploitasi dalam bentuk diskriminasi dan pengabaian hak-hak asasi manusia mereka. Mereka mungkin tidak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan pendidikan, kesehatan, maupun yang lainnya, sehingga mengakibatkan marginalisasi dalam lingkungan masyarakatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu filantropis, mengenai beberapa organisasi non-pemerintah maupun pemerintah, baik itu individu yang berhasil membantu anak-anak berkebutuhan khusus melalui program-program yang disosialisasikan. Mereka menyediakan sumber daya pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan anak-anak ini. Namun, pendekatan filantropis tersebut seringkali bersifat hanya sementara saja, dikarenakan hanya menyelesaikan sebagian permasalahannya saja, tidak secara menyeluruh atau sistematik yang ada di pendidikan inklusif ini. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan dengan humanis, menekankan pentingnya menghormati martabat hak asasi manusia terhadap anak berkebutuhan khusus. Ini mencangkup pengakuan bahwa mereka memiliki potensi yang sama untuk belajar, berkembang, serta mencari ilmu yang lainnya seperti anak-anak yang lainnya. Hingga pendidikan inklusi ini berupaya menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi, mendukung adanya inklusif bagi semua anak. Nah, terlepas dari itu semua, kebutuhan khusus mereka. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu demokratis. Nah, konteks demokratis dalam pendidikan inklusif ini adalah setiap anak termasuk mereka yang berkebutuhan khusus memiliki hak atau kesetaraan yang sama. Tidak adanya kesenjangan sosial satu sama lain untuk mendapatkan pendidikan yang setara hingga adil. Nah, pada landasan yuridis di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 pada tahun 2016 tentang penyajian disabilitas menegaskan bahwa hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan yang layak hingga tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Selain itu, ada juga undang-undang yuridis yang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional, juga mengatur tentang pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi para
para penyandang disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus dalam belajar di lingkungan yang mendukung mereka. Selanjutnya yaitu implementasi dalam sistem pendidikan di Indonesia yang inklusif ini. Menjadi bagian penting dari kebijakan mereka belajar yang dirancang oleh pemerintah tadi. Tujuannya di sini memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk belajar sesuai kemampuan mereka dan kebutuhan mereka. Dalam implementasi ini, pendidikan inklusif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan hingga hambatan yang cukup dalam. Seperti kurangnya pemahaman masyarakat. Masih ada saja dan banyak sekali yang beranggapan bahwa anak berkebutuhan khusus mendapatkan stigma buruk atau judgement. Menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat yang masih banyak beranggapan bahwa anak berkebutuhan khusus mendapatkan stigma buruk atau judgement pada masyarakat di lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya. Nah, tidak semua sekolah memfasilitasi adanya wadah untuk mendukung pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Hingga pelatihan guru juga perlu mendapatkan pelatihan yang secara signifikan dan khusus untuk membantu para peserta didik yang mengalami kebutuhan khususnya. Nah, namun di balik tantangan tersebut ada beberapa sekolah yang berhasil menerapkan pendidikan inklusif tersebut. Misalnya beberapa sekolah itu di kota seperti Surabaya sendiri memiliki program inklusif yang cukup maju ke depannya. Guru-guru di sana dilatih untuk memahami berbagai kebutuhan anak dan menggunakan metode pengajaran yang inklusif tanpa memandang anak yang berkebutuhan khusus sama sekali. Selanjutnya yaitu manfaat pendidikan inklusif ini. Pendidikan inklusif tidak hanya bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus saja, tetapi melainkan juga bagi semua peserta didik maupun masyarakat. Beberapa manfaatnya antara lain yaitu meningkatkan rasa toleran dan bentuk empati terhadap temannya. Ketika anak-anak belajar bersama dalam lingkungan yang inklusif, mereka dapat memahami dan menghargai adanya perbedaan. Memberikan kesempatan yang adil, setiap anak memiliki peluang yang besar dan sama untuk berkembang, hingga menciptakan generasi muda yang lebih mumpuni lagi ke depannya di dunia global. Pendidikan inklusi ini mempersiapkan anak-anak untuk hidup di masyarakat yang lebih beragam lagi, mengeksplor dunia luar. Nah, selanjutnya pendidikan inklusif ini adalah tanggung jawab kita bersama, mulai dari orang tua, guru, maupun masyarakat luar, hingga memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan inklusif ini. Mari kita bersama-sama mewujudkan lingkungan pendidikan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan untuk semua anak-anak peserta didik yang ada di Indonesia ini, agar lebih tidak dipandang hanya sebelah mata saja. Nah, maka dari itu pendidikan inklusif ini adalah
bentuk atau wujud nyata dari penghargaan terhadap keberagaman hak asasi manusia. Dengan pendidikan inklusif, kita dapat menciptakan generasi muda yang lebih baik lagi ke depannya. Menjadi generasi muda yang membentuk sikap lebih toleransi, menghargai perbedaan, dan memiliki karakter yang kuat dalam diri tubuhnya sebagai manusia di Indonesia ini yang tumbuh dari beragam bahasa, suku, ras, agama, dan perbedaan-perbedaan itu patut disyukuri. Ini adalah langkah penting untuk menuju Indonesia yang lebih inklusif lagi dan berkeadilan. Mari bersama-sama kita mendukung pendidikan inklusif di Indonesia jadi bagian perubahan menuju dunia yang lebih adil dan inklusif. Karena dengan adanya pendidikan inklusif ini, kita dapat membuka hati kita lebih berempati lagi, dan bukan hanya itu saja, kita bisa merangkul kebersamaan untuk menentukan kedepannya agar lebih baik lagi. Mari kita merangkul kebersamaan hingga terwujudnya rasa keberagaman bersama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Salam inklusif.